Akhirnya nih, Bang. Yoi. Asli. Perdana. Yoi, Perdana Menteri. Bener banget. Masa. Iyalah, kartu. Kartu apa? Perdana. Oke, Yoi. siap. Hihi. Apa emang ini, Bang? Tiba-tiba duduk di depan kedai gini, Bang? Ini adalah Gincu Podcast Departemen. Yoi. Asli. Salah satu yang akan menjadi program unggulan nih. Yoi, dan ini perdana. Bener banget. Yoi. Walaupun perdana tapi ini dikonsep dengan sedemikian rupa. Dengan sangat apik lah pokoknya. Asli spesial banget, Bar. Nah, untuk yang nanya-nanya nih, apa sih sebenarnya? Apa tadi Gincu Apa? Podcast Departemen nih? Intinya kayak ngobrol-ngobrol direkam aja sih. Yoi. Sebenarnya gitu doang. Yoi, Cuma benar-benar. kita bikin namanya biar keren gitu. Betul, dan Yoi. di konsepnya juga dengan keren, Mang. Asli, Yoi. Karena kalau asli. misalkan nggak keren, jangan sebut kopi gincu lah. Asli, karena Ya. kopi Gincu keren banget. Boi. Yoi. Boi apa tuh? Iya, pokoknya gitu lah. Bener, Bar. Ini malam-malam gini seru banget, Bar. Bener banget, Yoi. malam-malam kita bareng sama lampu-lampu yang temaram gini, Bang. Asli. Sendu sekali. Asli. Dan malam ini kita punya bintang tamu spesial. Bener banget. Woi, untuk podcast perdana kita nih. Yoi. Yoi. Karena kalau tidak spesial, tidak kopi gincu. Yoi. Karena kopi Gincu sangat spesial. Spesial. Kita kayaknya langsung aja di Bar. Boleh. Yoi. Ada dua nih, Bar. Kita langsung panggil dua-duanya apa satu-satu dulu nih, Bang? Satu dong. Yoi. Biar jalannya enak. Sikat. Oke, yang pertama, Bar. Siapa nih kira-kira? Coba tebak. Geng. Waduh. Tebak. Tebak gimana nebaknya? Kalau udah Iya. ditebak kan Iya. susah siapa yang nebaknya juga. Iya Nontonnya beda, beda hari. Bener. Langsung aja, Bang, dipanggilkan, Bang. Oke, yang pertama silakan untuk Bang Hendrik, selaku owner dari Kopi Gincu. Yoi, dan penanggung jawab segala acara. Yoi. Siap, bro. Siap, Bro. Alhamdulillah. Waduh. Aduh. Ngapain? Ini yang harusnya kita yang nanya nih. Iya. Ngapain nih, Bang? Iya, ngapain? Malam-malam gini kan enak. Bener. Mungkin tadinya kita kan sering nih, Bang, malam-malam ngobrol nih, Betul. tapi nggak direkam. Oh, gitu ya? Lama-lama kan sayang banget nih. Asli. Yoi. Asli. Jadi kita sebarluaskan, Bang, obrolan kita selama ini. Asli. Dan kayaknya kita langsung aja yang kedua deh, Bar, biar nanti kita tanya-tanya langsung dua-duanya. Sikat. Yoi, yang Tamu kedua. yang spesial nih. Tamu spesial nih dari negeri antah berantah. Yoi. Yoi. Silakan dipanggil, Bang. Kita sambut Kang Willy. Mana nih? Wih. Aduh. Kita rokok, euy. Mangga, Sikat. Waduh. Oh, iya ya. Nah, rokok, tinggal euy. pilih, tinggal pilih. Pilih. Oh, ini yang kecil, euy. Oke. Wow, ini jangan ke atasin, iklan nih. Sian nih. Bahaya, Iya, tutup. Iklan tuh. Tutup. Gretong nih, gretong. Ya. Nah, itu dia kopi gincu. Betul. Siap. Oh, Aduh, lagi. nambah lagi, nambah ya. satu varian. Siap. 3 sponsor. Betul. Gimana, Kang Willy? Terminal aman? Aman ada di sub, slow. Mantap. Wah, asik. Aman ada di sub. Jadi gimana ini? Nah, jadi malam ini emang spesial banget. Jadi ini Kang edisi perdana podcast Kopi Gincu. Yo, yang dinamain tadi apa, Par? Gincu Podcast Departemen. Asli. Gincu Podcast. Departemen. Oh, terbaik. Asli. Bener banget. Dan yang pasti perdana. Perdana, iya. Jadi perdana tuh ini awal mula Awal mula sejarah besar berarti ya. sejarah besar banget. Jadi besar kecilnya nilai seni patut kita junjung tinggi. Wow, Top. top banget nih, top banget nih. Di awal aja udah bikin quotes nih, keren banget. Apanya, Par? Ada quotes langsung di awal. Yoi, nanti kita di akhir ada tulisan-tulisan gitu. Yoi, Asik, kita bikin tulisan gitu lah. Yoi. kayak zaman-zaman sekarang ya. Yoi. Silakan, Par. Nih, kayaknya patut ditanyain dulu nih, Kang Willy Apa nih? tiba-tiba ada di sini nih. Gimana ceritanya nih? Awalnya saya dikasih tahu sama pertamanya kan saya berkecimpung di dunia selain sinema, serial sama entertain juga di sepak bola. Waduh. Sepak bola sebagai anak gawang. Nah, hidup Persib, weh, juara benar tadi. Oh, juara. Oh, siap. Juara. Cirebon apa dong? Cirebon kalau Cirebon. PSGJ. PSGJ Cirebon, tepuk tangan. Jadi mungkin tersalurlah sama Kopi Gincu. Ada ngabarin nelpon. Ternyata teman SMP saya, weh, tepuk tangan yang punyanya. Teman SMP ini dulu. Teman
teman SMP. Udah baik sekarang. Ya begitulah. Yang harusnya ini tuh riuh, gemuruh dengan apa ya? Animo masyarakat luas mungkin ya karena PSBB mungkin ya. PSBB jadi sekarang agak dikurangin. Betul. Tepuk tangan untuk PSBB. Tepuk tangan untuk PSBB. Tepuk tangan. Wih, juara terbaik. Yoi. Begitulah ceritanya. Betul. Dan tentunya kita sangat menghormati hal itu dan kita tetap jalan dengan konsep yang lain. Betul. Benar Itu. banget. Yang penting silaturahmi tetap terjalan. Ya, betul. Dan kontennya keren. Yang penting kontennya keren. Betul. Keren. Ini udah keren banget soalnya gondrong semua tuh. Waduh. Nggak ada yang botak. Waduh. Jadi yang ke kopi Gincu ini beralamat di Di Desa Sedong. Desa Sedong, Sedong Lor. Sedong Lor. Jadi ngalor. Ngalor tuh berarti ngaler. Kalau orang Jawa Barat bilang ngaler. Ini kan Jawa Tengah ya? Oh, Jawa Barat. Saya yang salah berarti. Sorry. Saya bajing babaturan itu slow. Bener tuh. Desa Sedong Lor. Yang pokoknya kalau udah lihat pemandangan banyak pohon buah mangga gincu tidak jauh lagi dari situ. Yoi. Betul nggak? Yoi, bener, betul Bang. sekali, betul sekali. Nah, kita juga harus tanya sama ownernya nih, Bar, kenapa acaranya jadi dirubah konsepnya seperti ini? Benar. Betul. Itu. Gitu ya? Iya, harus nanya nih. Tadi sebenarnya sangat sayang ya ketemu teman lama kan. Betul. Terus beliau juga kan sekarang orang sibuk dong. Wih, Sibuk juara. juara. Sibuk mau kecimpring. Kontak-kontak akhirnya bisa, tapi ya karena kita lagi pandemik ini, Betul. terus kita taat aturan aja lah. Iya, betul. Tuh, Harus taat. taat aturan. Tapi bukan saya nggak takut akan peraturan-peraturan yang ada, bukan. Karena mungkin harus seperti ini mungkin ya. Memenuhi segala macam apa ya kepercayaan yang diberikan kepada saya mungkin ya. Bapak-bapak di sini juga ya, terutama bapak-bapak pemerintahan, bapak-bapak yang terus mengayomi. Saya mohon izin kedatangan saya ke sini hanya untuk bersilaturahmi kepada teman SMP saya, Kang Bar. Itu Pisan. Eta pisan. Karena silaturahmi harus tetap terjalin. tetap terjaga. Yoi. Kita juga Bang satu SMP. Iya benar. Jadi jangan ada guranil di antara kita. Guranil. Aduh. Kalau di sini mah ada ya gurame. Oh gurame ya? Ada, Bar. Nah, Kang Willy, Ya, ada pertanyaan nih sebenarnya. Oke. Yang sebenarnya gue penasaran Kang Willy. siap. Jadi Kang Willy kan bisa dibilang terkenal waktu di preman pensiun nih. Iya, Langsung nih. iya. Di preman pensiun itu nih, sebenarnya acaranya kan konsepnya anti mainstream. Betul. Ketika TV-TV nasional dengan temanya yang percintaan, Betul. tentang suami istri gitu, Iya. preman pensiun hadir dengan konsep yang berbeda dan tema yang berbeda. Iya. Dan kenapa preman pensiun tuh bisa sangat terkenal di kalangan masyarakat hingga dari yang bawah sampai atas semua tuh Kang Willy? Oke, saya jawab ya. Mungkin saya harus apresiasi tertinggi kepada yang membuat Willy dan membuat Yoyok Bike Boys, yaitu Bapak Aris Nugraha Film. Tepuk tangan untuk Bapak Aris Nugraha. Karena tanpa tangan beliau itu nggak akan ada Willy, nggak akan ada Yoyok juga. Jadi pertama saya sedikit saya bercerita. Begitu saya keluar dari lapas, tekanan batin dan tekanan mental itu sangat tinggi. Saya nggak mau lihat. Jadi saya lihat apa ya? Lihat masyarakat itu saya mengurungkan diri, tertekan, Di sini. beban mental jujur. Karena di pikiran saya ini masyarakat luas masih bisa nerima saya enggak? Sebagai crime, sebagai apa namanya ya? Sebagai kalau bahasa kerennya itu sebagai troublemaker, public enemy. Nah dari situ kan, jadi saya mengurungkan diri dari masyarakat luas. Kemudian datanglah beliau nawarin ke saya, kamu bisa acting nggak? Saya lagu kalau nggak salah lagu gitu waktu itu tuh lagi di bengkel karena saya seneng motor-motor yang nggak, iya betul. Karena kan saya nggak kebeli nggak kebeli, saya kebeli Jul, bener nggak? Iya. Jadi nawarin, kamu bisa acting nggak? Saya bilang nggak bisa.
Tapi dengan kepercayaan dirinya, mungkin yang dengan kepercayaan yang beliau tanam kepada saya, ya udah kalau kamu nggak bisa acting, kamu ikut syuting. Pan bingung, jujur bingung. Dan pertama rilis itu adalah bendera tertinggi, bendera mental, bendera kebangsaan saya, yaitu Baik Boys film yang ada di layar lebar. Pertama saya tampil Baik Boys itu layar lebar. Jadi seumur umur saya belum pernah yang nonton bioskop. Sekali nonton bioskop saya ditampilkan harus menonton diri saya sendiri. Coba bayangin, bener nggak? Malu kan? Malu. Muka saya sebesar angkot, tau nggak di situ, terpampang. Ya begitu. Jadi yang patut dijunjung tinggi itu bukan sayanya, bukan. Karena yang berkecimpung di kalau Willy itu pembuatnya ada ANP namanya, Aris Nugraha Film. Jadi patut dijunjung tinggi itu Bapak Aris Nugraha Film, bukan sayanya. Saya hanya sekedar apa ya, memvisualkan skenario-skenario yang ada. Kenapa booming? Yang bisa lebih menilai itu bukan kita sendiri, tapi masyarakat luas. Itu asli Bandung. Film ini asli Bandung, real, nyata. 9 episode saya nggak ganti baju loh. Sampai keringetan di sini nih, tuh di sini. Gatal-gatal. Tapi tepuk tangan untuk ANP, Aris Nugraha Film. Begitu. Oke. Dan kalau misalkan tadi sempat disinggung itu real. Real. Nah, berarti apakah itu jadi alasan orang-orang sangat apa ya? Terpikat gitu. Jadi, oh ini adegan ini nih ada di kehidupan nyata. Iya. Atau ini relate banget gitu. Berarti itu termasuk juga nih yang jadi termasuk. Karena sebagian banyak di skenario itu kayak misalkan tidur di warung itu real, saya pernah mengalami. Terus ada satu scene tentang menyinggung, saya takut ke kantor polisi. Maaf ya Pak Polisi. Karena apa saya takut? Saya pernah ditangkap polisi saat dangdutan gitu loh. Sampai sekarang saya takut Pak, jujur Pak. Bapak kalau mau tangkap saya, tangkap sekarang Pak. Iya. Jadi saya takut ke kantor polisi. Tapi sekarang polisi teman saya, berarti bener lah. Sama-sama mengayomi masyarakat. Dan saya pun bangga sama Bapak yang harusnya mungkin hingar-bingar sama keluarga. Semoga Bapak barokah Pak ya. Semoga Bapak panjang umur. Doakan saya Pak, selalu panjang umur. Begitu demikian. Amin. Terus nih Kang, kalau misalkan kan Kang Willy kan karakternya kuat banget nih. Nah itu tuh terbentuk sebelum Preman Pensiun atau film sebelumnya Baik Boys, atau sudah dari dulu? Kalau bilang karakter ya, kalau bilang karakter, saya patut junjung tinggi juga pemicu karakter diri, yaitu Bapak Epy Kusnandar, yaitu Kang Mus. Kang Mus ya. Beliau saya anggap maha guru di dunia seni karena apa? Beliau legenda hidup perfilman Indonesia. Beliau membintangi film-film lebih dari 100 mungkin ya. Yang beliau kasih tahu ke saya itu acting is acting katanya. Jadi acting itu real, kayak seperti ini. Saya nggak lagi acting sekarang. Ini actingnya sebenarnya loh. Ketika kita dikasih skenario, ini bukan skenario, ini kopi gincu. Bener nggak? Ini acting, natural. Jadi ketika kita dikasih skenario, ada kan di situ. Sinopsisnya ada kan di depan. Ketika kita sedang ngapain, saya nggak baca dialognya, nggak baca. Saya lebih mendalami sinopsisnya seperti apa. Kayak saya mau ke air nih, masa iya saya harus berekspresi kayak pacaran. Aduh sayang, aku ingin modal. Enggak kan? Enggak kan, bener nggak? Bener kan? Nggak masuk. Kayak nyeri beteng. Itu baru masuk. Ya itulah Bapak Epy Kusnandar, Kang Mus, yang saya junjung tinggi. Nah kalau ini apa nih? Nah, ini dia yang paling inti. Ini nih. Tapi sebelum dijawab, saya mau pesen kopi dulu. Asik. Iya. Katanya tukang kopi, Kang. Kopi, hei, kopi. Berkopian. Aduh. Ruslan. Kopi Ruslan. Sumur saat ya. Ruslan, kopi Ruslan. Aduh, berkopi. Sikat, jawab. Ya jadi pemirsa yang ada sekarang yang lagi mantengin juga channel pertamanya, luncuran pertama dari apa ini?
Kopi Gincu. Gincu Podcast Departemen. Salam juga untuk teman-teman saya di terminal. Kalian wajib ke sini. Woi. Di sini bisa ngusep, di sini bisa ngarujak, dan di sini juga. Tapi tetap bisa ngusep, bisa ngarujak, tapi nggak ada. Wah, jangan katit. Ayah kan. Slow migo berbodego. Pokoknya di sini serba ada. Yang nggak ada itu di sini serba ada semua dari pertanian. Terus pokoknya sandang pangan di sini semua ada. Mau camping juga ada kan camp. Di sini yang nggak ada hati yang terluka. Jangan pernah ada kata yang terluka. Woi juara. Tepuk tangan tuh anjing. Tepuk tangan. Ya begitu. Dijawab iya. Sabar. Saya harus ngerengap dulu, Pak. Oh iya. Wih, juara. Ini kopi apa namanya, brother? Wih, saya dulu ya. Ya, siap. Acan, slow. Tahu. Nu mana? Oh iya, siap. Si Ruslan ya? Si Ruslan. Kopi Gincu. Kopi Gincu. Kopi Gincu. Bukan kurung manuk. Bisa disediakan di Kopi Gincu. Nah, gitu. Oh, juga radio zaman baheula. Iya, kan begitu. Bubur jujur. Bubur. Wah, Haji Bubur Jujum. Bubur Jujum. Percaya nggak percaya? Mang Jujum, ini rumah saya. Ini rumah Mang Jujum loh. Aslina. Serius, itu sering disiarkan di Kang Ibing. Kang Ibing, betul. Karena Kang Ibing itu almarhum itu itu juara, udah tingkat imajinannya udah tingkat tinggi. Parah eta. Itu Kang Jujum itu jadi aing jadi promosikan Mang Jujum ya kumaha ya. Teu naonnya soalnya tetangga bae di babaturan slow teu. Slow. Jeung babaturan masalah kitu teu naon. Anu penting ulah nikung. Bener teu? Ning babaturan mah. Jadi Mang Jujum itu ini rumah saya, ini rumah Mang Jujum. Tepuk tangan untuk Bubur Jujum. Ah. Moal asem. Siap. Apalagi nih? Ini ya? Yoi. Nah, iya tah. Saya colok dulu ya. Colok. Au. Alah. Oh, ASMR. Yo, iya SMR. Apaan lu soundman? Filosofi kuncup. Aku kuncup. Kuncup ya. Sejatinya kuncup garis besar. Kalau tentang jari ada 5 kan jari. Terlalu panjang. Karena kan jari ada kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, sama ibu jari. Beda kan ukurannya. Tuh kalau nguncup rata nggak? Wah, Bener nggak? berarti sama rata ya? Sama rata, semuanya nggak ada yang dibedakan, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Tapi bagi saya, salam kuncup ini simpel sih sebenarnya. Ini jangan lupa makan. Emang ada makan yang sama sikut gini? Atau sama ini nih? Nggak ada kan? Jadi ini tuh jangan lupa makan. Jadi razia sekarang di zaman PSBB, jangan razia masker aja Pak, maaf. Razia juga yang belum makan. Wis. Top. Begitu, demikian. Jadi kalau kita sebagai masyarakat, jujur lah, masyarakat kelas bawah, jujur. Karena saya terlahir dari lingkungan pasar juga Pak. Lingkungan pasar ya Bu, lingkungan pasar. Jadi ya bisa dibilang dari menengah ke bawah. Jadi jangan hanya yang menengah ke bawah harus ngedengerin yang di atas. Di atas juga harus ngedengerin yang menengah ke bawah. Itu kalau urusan politik nggak peduli itu mah. Yang penting kita nggak lapar. Kalau saya, prinsip saya ada makan, nggak ada cari, ada ya makan lagi. Kopi Gincu. Waduh. Oh jadi sangu itu. Sangu, iya mah tepira sanguan. Sanguan. Sangguan. Kayak gitu bar ternyata. Betul. Berarti cuma di sini nih baru dibahas kan? Iya. Benar. Titip kopinya. Jaga perasaannya. Ya eta. Eta bener. Nah Kang, selain bermain film Kang, Kang Willy tak lihat juga sering intinya mencintai musik lah kayaknya. Iya. Nah apakah kesukaan itu sudah ada sejak dulu atau ketika sekarang gitu? Kalau di musik jujur ya, kebetulan Bapak juga kan, Bapak ini jadi gini, kalau harus dikupas secara secara jauh.
Bapak ada turunan di Cirebon juga di sini. Cuman itu terlalu jauh untuk saya napak tilas di sini. Nah, kakaknya Bapak ini penggemar musik Latin. Jadi setiap ke sekolah SD beliau ya bapak saya sendiri Papito namanya. Papito Señorita Lovente Corazon. Wis. Jadi bapak itu selalu kan dulu gramofon ya, bukan radio atau bukan itu, gramofon ya. Dan gaya aing ora keneh. Tapi ada gramofon. Gramofon itu sering muterin lagu-lagu Latin. Karena memang kakak dari bapak saya itu satu-satunya personil band Latin yang ada di Bandung, khususnya di Indonesia, pertama namanya Los Morenos. Los Morenos. Tepuk tangan untuk Los Morenos. Pertama ya itu. Pertama di Indonesia, band-band Latin yang ada di Indonesia, Los Morenos teman. Semoga panjang umur. Ini nanti bisa di tag juga. Anggota senior Los Morenos. Saya sebagai darah dari Konga. Gitu dia. Betul. Karena dulu kan yang paling dominan itu Latin, kalau nggak rock and roll. Kita harus bangga loh. Sebelum Elvis, Tillman Brother udah membung tinggi, bener nggak? Sebelum Elvis itu, Indonesia udah ada rock and roll. Itu dari Flores ya? Betul, Maluku. Oh iya. Maluku. Salah ini. Setahu. Enggak. Sengaja kasih betul. Iya benar. Kalau benar terus siapa yang mau salah tuh? Bener gak? Ya begitu. Jadi sebenarnya saya tuh bukan penyanyi jujur. Saya bukan penyanyi, hanya sekedar bisa nyanyi-nyanyi waktu saya mabuk-mabukan di pasar. Tahu kan kalau lingkungan pasar kan kayak gimana nyanyi-nyanyi kemana-mana pan. Ada satu session waktu di syuting Preman Pensiun 4 itu ada masa rehat selama 2 hari kalau nggak salah. Saya diajak sama guru besar sama Kang Epi Kusnandar untuk hadir di sebuah kafe yang di situ notabene ada ada live musik. Yang pertama diajak itu diajak untuk ke depan panggung Bapak Guru diajak ke depan. Nah Bapak Guru mungkin lagi capek. Will, lu aja yang ke depan. Nyanyi itu. Tuh bisa kata kurang tuh. Sebisa-bisa aja. Ya udah saya ke depan. Taunya tanpa disadari itu yang punya yang punya kafe itu ngerekam. Ngerekam. Udah beres lalu dia share. Saya minta saya share juga. Ternyata sampai detik ini dari setahun kemarin banyak yang ngundang untuk menyanyi. Saya sudah tegaskan kepada semua orang, kepada masyarakat luas, saya bukan penyanyi. Saya hanya disuruh menyanyi. Ada nggak konten saya yang di-cut dari menyanyi? Kalau salah ya salah. Karena apa? Masyarakat itu butuh yang natural. Ya. Kita tahu tuh. Bukan itu. Aku masih mau rahasia hati teh mimitina elemen teh. Wah, kayak gini. Wah, anjing bodoh. Ya kayak begituan. Kalau misalkan ada yang komplain tentang konten-konten saya menyanyi salah, kalau mau benar tonton aja bandnya. Sudah ada itu. Saya menjunjung tinggi musik-musik Indonesia. Dan akan menjadi penyanyi. Nggak tahu. Saya hanya berusaha untuk menjadi ayah yang baik itu aja. Nonton sok ngobrol nonton sok. Loba sebenarnya ya. Sengaja. Nah kalau saya tahu kan lagu yang pertama tahu Kang Willy nyanyi tuh lagunya Flanela. Iya Flanela. Karena memang gini Kang, kenapa lagu-lagu yang saya angkat itu lagu-lagunya yang nggak pasar, yang ada sekarang? Karena apa? Karena di masa-masa saya Putih Abu itu lagu-lagu mereka, lagu-lagu beliau, Flanela, Kafein. Ya betul, Kafein, Elemen sama S12. Belum setia belum. Masih S12 itu yang saya tahu. Kenapa sekarang mungkin meledak? Karena memang beliau-beliau yang mempunyai band tersebut nyanyi itu pakai feel. Karena buat saya lagu itu rasa sebenarnya bukan asal cuap-cuap. Begitulah, pitch control. Nah, itu dia. Apa? Pitch control. Jadi kalau misalkan nyanyi asal nyanyi
Semua orang pasti bisa. Karena bagi saya lagu itu curahan hati penciptanya. Begitu. Kalau nyanyi asal nyanyi itu bisa. Bagi saya nyanyi lagu itu adalah rasa, ungkapan hati. Jadi gimana ya? Kita harus ada di lagu tersebut. Kalau disuruh untuk melakukan sebuah lagu, itu pasti semua pada bisa. Tanpa ada feel, si pendengarnya pun hanya scroll doang. Karena yang dibutuhkan itu natural. Terus Feel. gimana sih misalkan anjing nih lagu edan banget. Bukan penyanyinya, bukan anjing nih lagu. Benar gak? Rasanya sampai. Betul, sampai rasanya. Itu yang dicurahkan pencipta-pencipta lagu yang saya bawain itu. Yang harus diapresiasikan bukan sayanya, penciptanya. Tepuk tangan untuk para pencipta lagu yang kemarin. Mungkin udah lama nggak terdengar. Saya sekarang dipercaya untuk bisa melantunkan lagu-lagu mereka. Semoga band-band beliau pun insya Allah 2021 angkat bicara. Hits lagi. Yes, in your area. Iya. Ya bener, karena emang itu ditunggu banget sih, kayak misalkan musik sebenarnya kadang selalu terulang 10 tahun sekali. Betul, gitu kan. betul, 10 tahun betul. sekali. Nah, kalau Kang Willy termasuk orang yang mendengarkan musik yang tadi dibilang pada saat zamannya, atau mendengarkan musik yang sekarang ada juga, atau gimana? Kalau saya penikmat musik, apa ya, bisa disebut anti mainstream. Saya mengikuti musik-musik yang ada, cuman saya kurang paham akan kerian musik. Jadi saya belum tahu not balok itu apa. Saya nyanyi, sekedar nyanyi, tapi saya bisa merasakan. Saya bisa terjun ke dalam lagu tersebut. Ketika saya menyanyikan lagu tersebut, gimana caranya ini semua yang menyaksikan atau semua yang semua yang mendengarkan tuh bisa merasakan juga lagu tersebut. Itu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan dalam seni musik, ya terutama musik ya, saya tidak terlalu mendalami sampai bawah, karena percuma sekolah tinggi-tinggi. Sekarang ada kan sarjana. Di saya sarjana banyak loh, tukang parkir semua. Jujur, di pasar Palasari. Ya kayak Bani, bener gak? CPM, bener gak? Itu sarjana semua, ekonomi. Pak Dehel dengan pelajaran yang penting real, hidup itu nyata. Kalau mau tukang parkir, tukang parkir. Jadi kalau udah semangkuk takaran rezeki, jangan mau satu baskom. Oh iya. Begitu aja. Jangan serakah, jangan serakah. Iya. Pada porsinya. Tong rabu kusiku. Hese. Kamu kuteur. Nah, gitu, Mang. Iya. Emang ternyata dalam pembicaraan yang cukup singkat ini sudah cukup banyak apa Betul. yang kita dapat. Benar. Iya. Dan yang paling penting ada sebuah pertanyaan ini sih, Kang, kayak misalkan apakah Kang Willy termasuk orang yang menjaga perilaku ketika sudah dikatakan artis kepada masyarakat betul. di umum, atau Betul. gimana? Ngartis gitu ya. Oh iya, ngartis. Ngartis. Tentang artis atau celebrities public figure. Itu karena memang ada dua mata pandang, dua sudut pandang. Maaf. Mata visual sama kenyataan. Kalau secara mata visual, saya pasti dinobatkan. Sombong anjing lu ngartis. Kalau tahu real, mungkin beliau lebih tahu. Saya di rumah masih menjunjung tinggi ibu dan bapak saya dan semua anak saya. Saya masih jualan kicimpring. Kicimpring tahu nggak? Kicimpring. Terus saya masih jadi calo parfum. Karena kebetulan di daerah saya itu ada namanya toko parfum terkenal pokoknya di Jawa Barat. Saya masih calo parfum. Tapi kalau sudut pandang terhadap visual itu pasti, karena memang nggak tahu di mana nih. Kalau langsung ke rumah saya, tepatnya di pelataran parkir Palasari, tempat yang dipakai syuting, insya Allah saya pasti ada di situ 24 jam. Enggak 24 hour, melebihi 24 hour, melebihi apotek pokoknya mah. 24 kali 2 hour. Saya pasti ada di situ. Karena ini bukan
Maaf para seniman-seniman Nusantara jika saya ada salah dalam berkata sekarang, karena memang ini real. Saya menjunjung tinggi semua seniman-seniman Nusantara, karena apalah gunanya saya kalau tanpa omongan-omongan dan wajangan-wajangan dari mereka. Saya hanya minta satu, dukung saya dan doakan saya sehat setiap hari. Amin. Itu aja sih. Berarti enggak ini kan gua DM tapi langsung dibalas. Berarti Jadi gini, kalau di dalam sosial media apa tuh ya? Misalkan lu nge-repost juga kan semuanya. Karena saya pernah mengidolakan satu talent dulu 5 tahun ke belakang. Yang dimana saya tuh pengen lihat atau pengen foto bareng itu susah banget. Bagi saya 2 menit asal lihat mukanya aja dari kejauhan itu udah senang banget. Nah itu dibalikin sekarang. Saya kalau ada yang misalkan ketemu sama saya di jalan, potong kuping saya kalau nggak saya turun dari motor, nyamperin mereka walaupun mereka ada di dalam mobil. Ini 300 DM-nya harus saya balas. 1 DM nggak kebalas, saya nggak bisa tidur jujur. Dan itu ngalamin sih sebagai admin. Saya mengalami sebagai admin dibalasnya dengan foto dan video. Oke. Ya begitulah. Oke, siap. Bagi mereka mungkin yang notabene udah seleb, udah apapun. Gimana ya? Saya menjunjung tinggi pada beliau, tapi karena ini loh saya. Ini loh The Karyana Real. Jadi tanpa tendensi apapun saya tidak menekankan apapun itu. Yang penting jujur, dulu saya hampir dicoret di Kota Bandung. Tentang kelakuan saya di Kota Bandung. Jujur, saya dicoret loh di Kota Bandung. Mana kamera? Saya dicoret di Kota Bandung. Jujur. Dulu. Sekarang? Insya Allah. Sekarang saya lagi dipercaya sama masyarakat luas untuk bisa berkarya. Nggak sedikit pun saya menghilangkan kesempatan ini. Kalau saya berguna untuk masyarakat luas, saya bantu tanpa tendensi apapun. Tapi itu di IG itu nama asli berarti? Asli. Oh, berarti nama aslinya? Dian Karyana. Dian Karyana. Nggak ada yang tahu kan? Betul. Bukan Willy. Willy itu punya Bapak Aris. Oh, itu berarti dikasih nama Pak Aris. Betul. Jadi di sini tuh, jadi sebenarnya gini ya, kalau di mata visual kita harus bisa membedakan antara mengusung nama. Yoyok itu kan di Baik Boys. Baik Boys. Kita harus, jadi saya tuh dipaksa untuk mempunyai 3 karakter dalam satu badan yang sama tapi memiliki 3 karakter yang berbeda. Jadi bagi saya ini bukan soal umur, tapi ini attitude. Ketika attitude kita baik, kita diterima lah pasti sama masyarakat luas. Tapi sebaliknya, sampai sekarang mungkin masih banyak yang mempercayai saya dipercaya oleh banyak orang. Sekali saja saya melenceng, TV pun melenceng, kepercayaan Kopi Gincu melenceng, ikut jelek, begitulah kira-kira. Ya. Tapi kadang susah enggak menjadi 3 karakter. Mengalir. Saya aja. bisa menempatkan di mana ada kamera, di mana ada kamera yang asli itu ini. Pemberian. Tapi ada satu lagi. 2 kan hobi motor. Nah, betul. Kadang juga jadi ini Messi, Ronaldo. Gini nih, dulu saya di Persikab. Oh, dulu Ya, jadi atlet bola. memang dulu sekolah sepak bola, sempat sekolah sepak bola juga. Karena mungkin lingkungan saya lingkungan pasar, jadi mungkin bukan rezekinya di sepak bola gitu. Jadi kesempatan itu dan rezeki itu siapa yang tahu? Siapa tahu kan di sini sekarang kita lagi podcast, besok tiba-tiba ke Dubai jadi sultan, amin. Di sini kita podcast hingar-bingar ya, siapa tahu besok jadi guide di Madinah, Mekah. Kan nggak tahu. Kayak begitu juga. Ketika saya keluar dari penjara dan menilai orang kan anjing suram nih orang. Terus mungkin yang maha kuasa, lu takut dilihat sama masyarakat luas, ya udah, gua liatin aja sekalian nih. Gitu. Betul nggak? Jadi jangan pernah nyepelein diri sendiri. Karena bagi saya masuk tatanan tertinggi, terus sekolah tertinggi seni, sekolah tertinggi batin, sekolah tertinggi
ilmu agama itu adanya di teralis besi. Jadi teralis besi bukan akhir dari segalanya. Saya masuk ke situ, saya sebagai embrio, sebagai telur. Jadi ketika saya keluar, saya mau menetas menjadi apa? Ya. Begitu loh. Terlahir Bukan kembali. artian dari bukan artian oleh anak-anak muda sekarang ini ya. Bukan artian kalian harus masuk, bukan. Cukup saya contohnya. Saya contohnya di kriminal, di obat-obatan terlarang, di narkotika, narkoba. Oh, jauhi. Karena apa ya? Merusak lah. Intinya merusak jujur. Saya buktinya. Saya saksi hidupnya. Jadi Itu aja. Berpesan. Ya, Jangan. jadi secara tidak langsung enak sih enak. Enak. Enak banget, jujur, enak banget. Cuman sedikit-sedikit jauh dari keluarga, lupa sama segalanya. Ya gitu, namanya manusia nggak ada puasnya. Jadi bukan artian saya mendorong untuk masuk ke jalan tersebut, bukan. Ini cukup saya saksi hidupnya. Saya berpesan kepada terutama anak muda yang masih masih di dunia seperti itu, nggak bisa berhenti langsung sih ya, kikis sedikit-sedikit. Ayolah buatlah, mending ngamen aja, ngamen, jujur ngamen, asal jangan ngelem. Gitu aja deh. Ngelem. Bener gak? Jangan sambil ngelem, gitu aja. Tuh, Mang. Ya lu lah. Dengerin. Itu anak muda dengerin. Tapi dulu katanya atlet futsal, bener nggak? Saya sempat di Futsal 35, jadi Tuh. ada waktu saya SMA tuh ada seleksi untuk timnas. Karena dulu saya pacaran, saya lebih mengusung pacaran daripada karir. jujur. Ada saksi bisunya Roy kalau nggak salah. Roy ini nggak kepilih, tapi dia nangis-nangis. Oh gitu. Ya, pengen jadi tim futsal Indonesia. Jadi akhirnya dia yang tim futsal Indonesia, saya yang mengusungkan untuk karena saya lebih mengunjung pacaran, hidup pacaran. Ya. Betul. Nah, Bar, ini udah makin malam nih. Oke. Beberapa pertanyaan terakhir barangkali dari Bar atau Bang Hendrik. Saya sih lebih ke depannya ya, ke depannya nih. Preman pensiun, karena saya ngikutin Kang Willy banget. Preman pensiun, terus hobi motor juga, Ya. terus pemain bola juga, musisi juga tuh. Nah kira-kira mau ada apa lagi nih Kang Willy? Di 2021 ini tepuk tangan untuk preman pensiun yang tayang di bulan Ramadan. Woi, Mohon doanya semua talentnya juga sehat-sehat dan ini pasti rame. Pasti Jujur, lah. ini pasti rame. Pastilah. Ini pasti rame. Tayang Pasti rame. sahur juga nih. Kayaknya sih tayang untuk Ramadan. Ya. Kayak tayang untuk sekarang libur 10 hari syuting kepada semua kru, semua kameramen, editor, semua produser dan seluruh keluarga ANP Film sehat selalu untuk bisa meneruskan syuting Preman Pensiun 5 yang akan segera tayang Lima di ya? tahun Jangan lupa 2021. tuh pada nonton tuh bulan puasa. Jangan lupa, pokoknya rame. Oke. Terakhir nih, Kang. Hmm. Terakhir banget. Punten atau di review. Oh. Siap. Ngomong tadi atuh. Jadi ini kopi gitu. Gula aren ya? Kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren dan tersedia lebih dari gula aren. Di sini terkenal dengan kenapa disebut kopi gincu? Karena di sini satu-satunya tempat kopi yang menyediakan menunya itu kopi dicampur kopi gincu, bener nggak? Itu patut dicoba. Rekan-rekan saya di Preman Pensiun juga wajib datang ke sini. Nah, eta. Wajib, nanti saya yang bawa. Asik. Mereka pun wajib mencoba ini kopi gincu. Kenapa disebut gedong? Gedong gecu. Dulu kata Abah. kata Abah nih. Kata Abah itu kenapa dinamain gedong? Karena dulu orang-orang yang makan buah ini tuh orang-orang gedongan. Nah, gedongan. Ya, orang-orang gedongan di zaman Gujarat ya, India. Ya, Jadi di zaman Gujarat. sekarang direalisasikan oleh Abah ya. Tepuk tangan untuk Abah, untuk kesembuhan Abah di hari esok. Pokoknya mah. Abah sehat selalu pokoknya dari saya. Biar bisa ke kebun binatang kita buat ram, bener nggak?
Kopi Gincu bukan hanya sekedar gula aren, tapi banyak varian rasanya juga. Di samping kopi ada juga kuliner ya. Kuliner. Dan ini UMKM. Tahu nggak UMKM? Apa tuh? Usaha maneh kumaha maneh. Lamun usaha malas-malasan, rezekinya pun ngedatanginnya malas-malasan. Kalau usahanya terus digali, rezekinya pun secara tidak langsung pasti menggali. Ini orang usahanya bagus. Saya sebagai rezeki mau menggali kemana jalannya. Nah begitulah kurang lebih. Sebagai teman masa kecil. Iya kan. Ini dulu kalau di sekolah kan kebetulan kakak kelas nih. Pacarannya ngeri. Gibah yuk kita. Tahu Darmaji nggak? Apa tuh? Dah 5 ngaku hiji. Ketika kita ambil bala-bala, dia ambil adonannya. Jadi nggak bisa ngegoreng si Bibi. Inilah kakak kelas Next saya. pertanyaan ada lagi nggak? Tepuk tangan untuk kakak kelas saya ini. Oke, mungkin itu aja sih dari kita nih pertanyaan-pertanyaan Ya, yang ya, udah dijawab sama Kang Willy. Betul. Ya, udah. Iya. Oh ya kita belum bikin penutupnya. Oh iya. Oh iya, silakan. Belum bikin penutupnya. Iya. Emang belum ada. Kita briefingnya langsung live aja sih. Oke, langsung briefing aja. Kayak intro aja ya kayaknya. Iya. Yalah, sikat. Oke untuk teman-teman terima kasih dan semoga episode perdana ini bisa berlanjut nantinya. Amin. Amin doakan dan terima kasih Kang Willy, Bang Hendrik juga terima kasih yang sudah terima menyediakan kasih. dan kita pamit mohon undur diri. Kopi Gincu. Bye. Oke, tong poho dahar. Alhamdulillah.